Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai pemberitaan firman-Nya. Kita dipenuhi dengan sukacita yang bersumber dari kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami, Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bernyanyi, memuji Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa menyertai, memberkati, dan membimbing hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kembali lagi kami bersama-sama bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan menyambut hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami bekerja dan bekerja terus ya Tuhan, untuk melayani-Mu, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir bersama-sama di dalam ibadah pagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi. Kita bersama-sama lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5, saudara-saudaraku ya. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama melihat dan kita sudah membaca dan juga sudah mendengarkan ya bagaimana kita melihat pikiran Kristus yang dinyatakan kepada kita, saudara-saudaraku, melalui karya penebusan ya yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, kita bersama-sama telah membaca dari kitab Filipi pasal 2, di mana dikatakan bahwa Kristus Yesus sebagai Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan merendahkan hatinya sampai mati di atas kayu salib, dan di sanalah Kristus menebus sebuah kehidupan yang sempurna yang saat ini dikaruniakan kepada saudara-saudara dan saya sebagai karakter daripada pelayanan kita, saudara-saudaraku. Saat ini bagaimana diwarnai dan juga dipimpin oleh kasih Allah yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya pada pagi hari ini kita akan membuka bagian dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ya, di mana secara khusus di sini ya Rasul Paulus mengupas ya khusus mengenai karakter daripada kasih itu sendiri ya. Mari kita buka Bapak Ibu Saudaraku Alkitab kita ya dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ya, 1 Korintus pasal 13. Mari saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana saudara-saudara dan saya di dalam pelayanan yang kita lakukan di dalam tubuh Kristus ya, terhadap anggota-anggota tubuh Kristus, saudara-saudaraku, kita melakukannya dengan ya karakter kasih yang dirinci oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus
ya, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ya. Kita kembali akan bersama-sama membaca dan melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab kita ini. Nah, saya baca dari ayatnya yang pertama, dan sebelumnya di situ ada judul perikop yang dituliskan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, yaitu kasih. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan dari ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari 3 bagian ayat ini, saudaraku, dideskripsikan penegasan tentang keutamaan daripada kasih Allah. Kasih Allah yang sudah kita kenal di dalam Kristus Yesus, yang dinyatakan melalui karya salib, pengorbanan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus Tuhan kita rela menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya, dan mencurahkan darahnya untuk menebus dan mengampuni kita dan semua manusia dari segala dosa. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat menyaksikan dan dapat memastikan, ya, bagaimana kita mengenal kasih Allah itu adalah apabila kita menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dari sanalah bersumber, ya, dari sanalah lahir, dari sanalah hadir, dan di sanalah puncak, di sanalah fokus daripada karakter kehidupan pelayanan kita, yaitu kita mengenal kasih Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus kehidupan kita. Sekarang kita mempunyai sifat kasih yang sempurna. Amin. Jadi ini bukan, Bapak Ibu Saudaraku, asal orang berbuat baik maka itu sudah disebut sebagai kasih dari Tuhan. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena semua orang bisa berbuat baik. Ya, semua orang yang beragama, semua orang yang berkepercayaan di dunia ini, mereka semua mengajarkan tentang bagaimana mereka berbuat baik, bagaimana mereka mengasihi sesamanya, dan bahkan sangat luar biasa di dalam perbuatan-perbuatan mereka, di dalam kelompok mereka sendiri, ya, mereka saling membela, mereka, ya, satu dengan yang lain tolong menolong, dan mereka, ya, menonjolkan, ya, meninggikan, dan melakukan banyak hal yang sangat luar biasa, ya, untuk menolong sesamanya. Apakah itu pasti otomatis sebagai kasih yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Belum tentu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, belum tentu semua perbuatan baik itu bersumber daripada kasih Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini. Ya, karena saudaraku sudah digambarkan di situ bahwa kasih ini adalah kasih yang utama. Kasih ini adalah kasih yang sempurna. Dan kasih ini bukan berasal dari manusia.
Dan kasih ini bukan yang diusahakan oleh manusia, yang diperjuangkan oleh manusia, Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Ya, kasih itu permulaannya, awalnya, Bapak Ibu Saudaraku, dimulai dari apa? Bukan dimulai dari apa yang diperbuat oleh manusia, sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini semuanya diawali, Saudaraku, dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya dengan penuh kerelaan dan kesungguhan dan ketaatan untuk menanggung segala perkara, ya Bapak Ibu Saudaraku, segala penderitaan, segala kesengsaraan, ya segala problem yang dituduhkan, yang diarahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia rela menanggung semuanya itu hingga sampai di atas kayu salib. Tiba pada akhirnya Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksud dengan kasih, penyataan daripada kasih Allah yang sempurna itu. Ya, jadi disitulah ya karakter daripada kasih itu bisa kita kenali. Jadi bukan dari apa yang bersumber dari pikiran manusia, yang bersumber daripada kekuatan manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi ini tidak bisa tidak terhubung dengan karya penyalipan Yesus Kristus, di mana darahnya tercurah untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kehidupan itu dimulai dari sana. Ya, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah, firman Kristus. Dan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan buah Roh ialah kasih. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang sangat luar biasa itu siapa? Tuhan apa manusia? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhanlah yang sangat luar biasa. Amin. Ya, dialah yang patut ditinggikan, dimuliakan, dan hanya bagi dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi apa yang seharusnya mewarnai pelayanan kita itu tidak bisa lepas daripada motivasi karakter kasih yang kita telah miliki di dalam Kristus. Ya, Allah mau memakai hidup kita. Dia ingin bekerja melalui kehidupan kita. Ya, jadi bukan kita, seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang bekerja melalui aku. Jadi bukan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karakter kasih itu ya bukan asal berbuat baik, itu sudah berasal dari kasih, itu sudah disebut kasih. Belum tentu, saudara-saudaraku. Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang disadari ya secara sengaja oleh setiap orang yang percaya kepada karya penyalipan Yesus Kristus. Dengan demikian kita ya mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan motivasi kasih, karena kasih Kristus itulah yang menggerakkan ya, motivasi kita, dorongan hati kita untuk melayani. Amin. Nah, di sini kekuatan kita, Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita berdiri teguh, dan di sini kita dimampukan untuk melayani sebagaimana yang Paulus katakan di Galatia pasal 5 ya, bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka dikatakan janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu untuk hidup melakukan sesuatu yang tidak benar ya, melainkan layanilah ya, hiduplah kita melayani di dalam kasih Kristus. Layanilah sesamamu di dalam kasih Kristus. Nah, saudaraku, jadi bagaimana kita melayani? Bagaimana kita
ya melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita, saudara-saudaraku, ya mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam gereja tubuh Kristus. Ya, saudaraku, kita tidak bisa lepas daripada ya karakter kasih yang ingin dinyatakan oleh Allah melalui pelayanan kita. Itulah yang mau kita tampilkan. Amin. Kita bukan mau menampilkan diri kita, bukan menampilkan kehebatan kita, dan bukan ingin mempromosikan segala sesuatu yang kehebatan kita, ya saudaraku, dan segala sesuatu yang bersumber dari kekuatan diri kita sendiri. Tidak, bukan itu yang ingin kita tampilkan di dalam pelayanan kita, tapi kita ingin menampilkan, ingin menyatakan semangat kita dibangun, Bapak Ibu Saudaraku, dengan satu motivasi di mana kepada saudara-saudara dan saya telah dinyatakan kasih Allah yang sempurna, berita kabar baik. Amin. Berita kabar baik, kabar sukacita. Bukan tentang diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ini adalah tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus, di mana kita di dalamnya bersama-sama telah mengambil bagian di dalam kehidupan yang kekal, di dalam kemuliaan. Amin. Nah, saudaraku, jadi sekarang mari kita lihat di ayatnya yang keempat, setelah Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada bandingannya, ya, tidak bisa dibandingkan, ya, apapun yang diraih, apapun yang dicapai. Tadi dikatakan semuanya tanpa kasih, bahkan pun mempunyai pengetahuan seluruh, meraih semua pengetahuan, memiliki segala sesuatu yang dianggap sempurna, bisa memindahkan gunung, mempunyai kuasa, segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, yang diraih oleh manusia, bahkan memberikan tubuhnya untuk dibakar sekalipun dikatakan. Tapi kalau itu tidak dimulai dengan ya kasih Allah, tidak disertai oleh kasih Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya, karya salib Kristus, saudara-saudaraku, dikatakan semuanya itu berjalan pada akhirnya adalah menjadi sia-sia. Ya, amin saudaraku. Nah, karena itulah maka Allah mau kita melayani bukan dengan pelayanan yang nanti hasilnya menjadi sia-sia, tetapi pelayanan kita adalah pelayanan yang dipenuhi dengan keberuntungan. Keberuntungan karena Allah melakukannya untuk kita, karena sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Sebab dikatakan, mari kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita tahu bahwa kita akan menerima upah yang besar, ya, yang disediakan oleh Allah bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dirincilah, ya, dirinci secara detail, dia disampaikan oleh Rasul Paulus apa yang disebut kasih dan apa yang bukan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang keempat itu, ya. Dikatakan di situ kasih itu sabar. Ya, sebetulnya di sini bukan hanya sabar, tapi panjang sabar. Amin. Banyak orang yang sabar di dunia ini, saudaraku, tetapi yang panjang sabar itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena tidak ada yang bisa mencapai, tidak ada orang yang bisa meraih, ya, yang sanggup menanggung segala penderitaan seperti yang dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam karakter kasih panjang sabarnya Tuhan. Itulah kasih itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan panjang sabarnya manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Panjang sabarnya Tuhan, ya, yang dinyatakan melalui, ya, Yesus Kristus, kehidupannya dan pengorbanan di atas kayu salib. Disitulah puncak daripada panjang sabarnya Tuhan dinyatakan. Dan itulah yang menyelamatkan kita saat ini. Amin. Jadi karena itu, saudaraku, ya, kasih itu panjang sabar,
Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini adalah karakter yang menggerakkan, yang memotivasi kita. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita sombongkan saudara-saudaraku, karena segala sesuatu yang kita miliki ini bukanlah hasil usaha kita, amin. Tapi ini adalah pemberian Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, amin. Pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan tidak ada manusia yang menyediakan dan yang memperlakukan kita seperti apa yang dilakukan oleh Allah, saudaraku, ya. Dia memberikan kepada kita yang terbaik yang tidak kita usahakan, amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku karakter daripada kasih, dan disinilah kita termotivasi untuk melayani sesama kita, melayani orang lain, melayani saudara-saudara kita, ya, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus di dalam gereja tubuh Kristus. Kita melayani berdasarkan kasih yang murah hati, yang tidak cemburu, dan yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudaraku, hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan ini di dalam kehidupan kita, yang mewarnai pelayanan kita, amin. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena manusia itu sangat rentan dengan kejatuhan. Ya, sangat mudah manusia itu menjadi sombong dengan keberhasilan yang dicapainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak mungkin ada orang yang bisa mengalami, ya, karakter sifat daripada kasih yang digambarkan sedemikian mulia, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itulah kemarin kita lihat di dalam Filipi pasal 2, di mana dinyatakan di situ, ya, pikiran Kristus. Karena itu dikatakan hendaklah kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, amin. Karena hanya pikiran Kristuslah yang bisa mengendalikan, ya, hati kita, mengendalikan pikiran kita dan motivasi serta perbuatan kita yang dapat mengarahkan kita supaya sesuai dengan kasih-Nya, amin. Tanpa pikiran Kristus, tanpa kebenaran, pengetahuan akan kebenaran yang kita peroleh, yang memperbaharui terus akal budi kita, akal pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tanpa hal itu kita akan mudah jatuh menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. Tetapi Rasul Paulus sudah mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah hanya pikiran Kristus yang bisa menanamkan di dalam diri kita, menjadi karakter kita, karakter kasih yang bisa membuat kita menjadi rendah hati di hadapannya, amin. Nah, saudaraku, itu sangat luar biasa. Ini adalah kerinduan, menjadi cita-cita yang besar bagi setiap orang yang percaya. Setiap orang yang ingin melayani Tuhan, yang ingin berpartisipasi mengambil bagian di dalam pekerjaan yang sempurna, ya, pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus, pekerjaan pelayanan yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus Yesus telah dirancang pekerjaan pelayanan yang diwarnai oleh pikiran Kristus, kerendahan hati yang dinyatakan oleh kasih-Nya. Dan itu akan menjadi, ya, gambaran, dan itu akan menjadi sifat dan karakter daripada pelayanan saudara dan saya. Itulah yang ingin kita nyatakan di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan kita ingin menonjolkan, ya, diri kita, menonjolkan kelompok kita, tetapi kita ingin menonjolkan kasih Allah yang panjang sabar, menerima setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, di mana dikatakan Allah mendamaikan dunia, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak
memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita menyatakan dengan terang benderang kebenaran yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, dengan memberitakan salib Kristus. Amin. Di mana di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Semua dosamu telah selesai diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara dan saya telah memberitakan dengan demikian kasih yang panjang sabar itu. Saudaraku, ya, panjang sabarnya Allah ya dinyatakan melalui Injil kasih karunia Allah. Ya, di mana Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Jadi jelas sekali di situ, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kepada hal apa panjang sabarnya Tuhan ini dikonfirmasi ya di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, adalah apabila kerinduan kita mengasihi orang lain karena dimotivasi kita ingin menyampaikan kasih Allah yang sempurna kepada mereka. Ya, bukan supaya diri kita dipandang oleh manusia, tetapi supaya salib Kristus dipandang, dilihat, dan didengar, dan diterima, dialami oleh setiap orang yang percaya kepada pemberitaan kabar baik itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan kita disimpulkan di sana, saudaraku. Ya, dikatakan bahwa kasih itu ya panjang sabar, ya, dan kemudian dikatakan di ayatnya yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia, kasih itu, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, saudaraku, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 5, ya, dikatakan di situ bahwa Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah menjadi orang yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, bukan manusia itu setelah menjadi baik Allah mengasihi manusia, tidak. Dikatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Amin. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku, kasih karunia ini, saudaraku, sangat efektif, sangat luar biasa menyelamatkan orang yang berdosa. Dan karena itulah Paulus dikatakan, aku adalah orang yang paling berdosa, supaya di dalam diriku Allah menyatakan panjang sabarnya Tuhan, menyatakan kasih karunia-Nya dengan menyelamatkan ya Saulus, orang yang dikatakan yang paling berdosa, yang paling jahat. Saudaraku, dimulai dari diri daripada Rasul Paulus, mulai daripada penyelamatan Saulus, Bapak Ibu Saudaraku, yang adalah seorang yang sangat ganas, pemberontak, pemimpin pemberontak kepada Allah. Saudaraku, Paulus mengatakan, mulai dari dalam diriku dinyatakan kebenaran panjang sabarnya Allah, yaitu kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah selesai mengerjakan penebusan dan pengampunan segala dosa. Dan dia katakan itulah yang sangat penting disampaikan kepada semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di sini, karena kepentingan bukan untuk diri sendiri. Kita melayani, kita terus berjuang, Bapak Ibu Saudaraku, kita terus termotivasi, ya, diperlengkapi, memberikan diri kita datang pada pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudaraku, semuanya adalah kerinduan kita supaya Tuhan memakai hidup kita, ya, memakai talenta karunia yang ada pada kita, saudaraku, untuk bukan mencari keuntungan diri kita sendiri, tetapi ini adalah untuk menyebarkan, dan ini adalah untuk mempromosikan
ya, kepentingan orang lain, yaitu agar semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah kehendak Allah, Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita semuanya. Dan itu adalah merupakan ya manifestasi daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus melalui kehidupan kita dan melalui pelayanan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Amin. Kita sangat mengagumi kasih, karakter daripada kasih yang dirinci secara detail sedemikian rupa sehingga kita bisa mengadaptasikan, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menyesuaikan hati dan pikiran kita seperti pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, di dalam kerendahan hatinya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena kerendahan hatinya lah maka ada keselamatan kita. Amin. Karena kerendahan hatinya lah maka kita memperoleh hidup damai sejahtera itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-6 kemudian dilanjutkan lagi tentang karakter yang spesifik daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang akan mewarnai kehidupan dan pelayanan kita. Saudaraku, di ayat 6 dikatakan, ia masih kasih itu menunjuk pada kasih itu, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mengukur daripada sukacita kita, itu harus dipastikan karena kebenaran. Amin. Bukan karena ketidakbenaran. Saudaraku, kita tidak boleh bersukacita atau kita menjadi senang, dan tidak mungkin sukacita bisa hadir dari motivasi atau dari penilaian kita yang keliru. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersukacita oleh karena kebenaran. Sebab, saudaraku, pertama-tama kita telah dibenarkan oleh darahnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, kita bersukacita di dalam kebenaran bahwa kita menyadari kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu adalah merupakan hasil daripada kasih yang dinyatakan oleh Allah, Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah tidak menginginkan ketidakbenaran itu, ya, Allah tidak menginginkan kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa yang mengendalikan, yang menguasai daripada kehidupan manusia. Sehingga Allah menyatakan keadilannya. Dia harus menghukumkan dosa, ya, dan dia harus menghapuskan segala dosa, dan dia harus menyelamatkan kita dari kuasa maut, dan dia harus Allah memisahkan kita dari kuasa dosa supaya kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Karakter daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah mau mengerjakan itu melalui kehidupan kita, dan Allah mau ingin menyatakan itu di dalam setiap pelayanan kita. Itu sangat luar biasa, saudaraku. Ya, sesuatu yang sangat amazing. Ya, amazing grace. Saudaraku, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan lagi di ayat 7, ya, ia menutupi segala sesuatu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, membuat menjadi nyata kebenarannya, maka Allah harus menutupi segala dosa, menghapuskan segala dosa, segala keburukan dan segala kejahatan, dan digantikan dengan sinar kemuliaan kebenarannya. Percaya segala sesuatu yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bukan kita percaya segala sesuatu itu adalah benar. Tidak. Percaya segala sesuatu apa yang benar. Ya, yang dinyatakan oleh firman Allah. Allah mau supaya kita menerimanya dengan sepenuh hati. Amin. Kita percaya
kepada segala sesuatu yang benar, dan mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sangat luar biasa, semakin dirinci, semakin jauh Bapak Ibu Saudaraku digambarkan tentang karakter daripada kasih itu, semakin kita tenggelam dan semakin kita berakar, semakin kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat dan mengalami, merasakan bagaimana pikiran Kristus yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, mengendalikan persekutuan kita, kebersamaan kita di dalam pelayanan terhadap sesama gereja tubuh Kristus, anggota orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa, karena karakter daripada kasih itu dikatakan sabar, panjang sabar, menanggung segala sesuatu. Tidak mungkin saudaraku, sekali lagi, ya, hal yang demikian bisa tercipta bersumber dari pikiran dan perasaan manusia. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena pikiran dan perasaan manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya supaya kita bisa mengalami hal yang demikian luar biasa, maka kita harus menyadari, dan kita hanya bisa mengalami hal yang demikian apabila saudara-saudara terus dikendalikan dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah yang sempurna ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lanjut lagi. Karena itu dikatakan, ya, disimpulkan di ayatnya yang ke-8 itu, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu tetap bertahan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tahan terhadap berbagai cobaan, terhadap berbagai macam ujian. Bapak Ibu Saudaraku, segala persoalan-persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, saudara-saudaraku, selama kita di dunia ini, di dalam pelayanan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya yang dapat menyingkirkan semuanya itu, supaya saudara-saudara dan saya bisa tetap bergerak maju di dalam pengenalan akan kasih-Nya yang sempurna ini, kita bertumbuh dan terus menjadi dewasa dan dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, yaitu kasih-Nya yang sempurna itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Saudaraku, tidak cukup waktu bagi kita, saudaraku, dan selalu kurang waktu bagi kita untuk membicarakan karakter daripada kasih Allah yang sangat luar biasa. Luar biasa memberkati kehidupan kita, saudara-saudaraku, dan menolong kita di dalam pelayanan ini, supaya pelayanan kita, pelayanan kasih karunia yang sempurna ini senantiasa terkonfirmasi dengan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membuktikan apa yang baik, yang terbaik, yang excellent, ya, bagi Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, apa yang dinyatakan oleh pikiran yang terdapat dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yaitu bagaimana kita supaya terus dikendalikan oleh sifat asli, ya, sifat asli yang original daripada kasih Allah di dalam Kristus, dan melalui Kristus Yesus, melalui kebenaran firman-Nya, firman kebenaran yang terus melatih pikiran kita yang diperbaharui dari hari ke hari, sehingga menjadi terus dinyatakan mengalami, ya, kemuliaan, pembaharuan dari kemuliaan demi kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, puji Tuhan di pagi hari yang indah ini, saudara-saudara dan saya, ya, kita semua diberikan kesehatan yang baik, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan kita untuk senantiasa setiap pagi, setiap hari kita bisa menerima terus supply,
ya kekuatan baru yang bersumber daripada kebenaran Kristus. Dan itu yang terus menguatkan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersiap melakukan segala aktivitas kita setelah pikiran dan hati kita semuanya diwarnai oleh sukacita dan damai sejahtera yang dinyatakan oleh Allah melalui setiap kebenaran firman-Nya untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita syukuri semuanya ini dan tetap semangat sebagaimana yang Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Tetapi biarlah rohmu, biarlah semangatmu, biarlah pikiran dan perasaanmu bernyala-nyala, menyala terus Bapak Ibu Saudaraku. Dan layanilah Tuhan di dalam kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, cukup sekian pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami yang sangat luar biasa, menunjukkan kasih-Mu yang sempurna bagi kami dan menyatakannya, sehingga itu menjadi bagian pengalaman yang setiap hari, sejak kami diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, kami mengalami kasih yang sempurna dan memperbaharui terus hidup kami supaya kami mampu melayani saudara-saudara kami. Karena kami dipanggil untuk menyatakan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Biarlah kami dapat terus dengan bijaksana, dengan hikmat Allah, hikmat surgawi, dapat mengaplikasikan kasih Kristus di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami yang terhubung dengan siapapun. Kami percaya kasih Allah yang mengendalikan kami, kasih Allah yang memampukan kami, kasih Kristus yang menyanggupkan kami, dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, saudara-saudaraku, selamat pagi. Ya, shalom buat kita semuanya. Ya, kita jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Shalom, shalom. Ya, terima kasih.